Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mukminin mukminat dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Tema kita adalah tentang humus. Dan saya akan langsung masuk ke tema intinya saja. Dan saya berharap mudah-mudahan presentasi yang saya sampaikan dalam bentuk slide ini akan sangat membantu mukminin, mukminat untuk bisa mengikuti alur pemikiran kita, pemikiran tentang humus ini, karena waktu kita terbatas, jadi saya hanya akan mengikuti alur yang ada, dan insya Allah kita akan berikan kesempatan seluas-luasnya saat tanya jawab insya Allah. Ya, pertama-tama ketika berbicara humus, memang kita berbicara apa itu arti humus, dan apa dalil-dalil adanya humus tersebut. Nah, pertama-tama ketika kita berbicara humus, tentu humus itu artinya adalah 1/5. Ya. Humus itu artinya 1/5 atau 20%. Di dalam bahasa Arab, humus artinya 1/5 atau 20%. Memang kata humus ini muncul sebetulnya untuk merespon sebuah budaya di zaman jahiliyah yang pada waktu itu kalau mereka perang lalu kemudian mendapatkan pampasan perang, maka mereka akan membagi 1/4, disebut dengan mirba. Lalu ketika datang Islam, Islam membenahi budaya yang ada, lalu membuat sebuah hukum namanya humus atau 1/5. 1/5 dari totalitas yang diperoleh. Ya. Itu dari segi bahasa 1/5. Kemudian dari segi istilah, humus itu berarti sebuah kewajiban harta yang harus dikeluarkan oleh seorang muslim setiap tahunnya sebanyak 20% dari kelebihan pendapatannya. Artinya, kalau dia punya kelebihan dari pendapatan dalam masa setahun itu misalnya 10 juta rupiah, kelebihan dari pendapatan, jadi misalnya kalau ada orang gajinya 1 bulan 5 juta, dalam 1 tahun berarti 60 juta. Dari 60 juta ini misalnya dia gunakan untuk biaya hidupnya 50 juta, berarti sisa 10 juta. Itu yang disebut dengan kelebihan pendapatan. Nah, dari kelebihan pendapatan inilah kemudian dikeluarkan 20%-nya. Berarti 2 juta. Gitu. Bedanya dengan zakat, kalau zakat itu adalah sebuah kewajiban di mana seorang muslim harus mengeluarkan sekadar 2,5% dari penghasilannya yang telah memenuhi nisab. Ya, jadi memang perbedaan persentasi pengeluaran satu, yang kedua adalah humus dihitung dari kelebihan, sementara zakat dihitung dari penghasilan yang telah memenuhi nisab. Oke, ketika bicara nisab, memang nisab itu kita lihat pada slide berikutnya, ya. Slide nomor 2, tolong di. Oke deh, nanti kita masuk pada apa arti nisab. Sekarang kita bicara dasar humus itu dulu. Humus dalam Al-Quran dan Sunnah. Berbicara tentang
dalil khumus itu tercatat di dalam surah Al-Anfal ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidzil qurba wal yatama wal masakin wabnis sabil. In kuntum amantum billahi wa ma anzalna ala abdina yaumal furqan yaumal taqal jam'an wallahu ala kulli syai'in qadir." Ketahuilah sesungguhnya apa saja. Nah, yang harus kita garis bawahi adalah kata apa saja. Dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Quran, min syai'in. Annama ghanimtum min syai'in. Apapun, apa saja yang dapat kamu peroleh sebagai penghasilan dalam tanda kurung rampasan perang. Kenapa saya taruh dalam tanda kurung? Karena Ahlus Sunnah wal Jamaah menerjemahkan ghanimtum ini hanya sebagai rampasan perang. Sementara dalam Ahlul Bait, ghanimtum min syai'in ini artinya adalah apa saja yang kamu dapat peroleh sebagai sebuah penghasilan. Ketika itu, maka sesungguhnya seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat Rasul, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnus sabil. Jadi ada 6 saham di situ. Lalu Allah berfirman, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad di hari Furqan, yaitu di hari bertemunya 2 pasukan, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Oke, jadi surah Al-Anfal ayat 41 ini adalah ayat yang jelas-jelas berbicara tentang kewajiban khumus. Memang dalam Al-Quran, ayat zakat itu sampai 30 kali Allah berfirman. Sementara tentang khumus, Allah Subhanahu wa taala berbicara hanya dalam surah Al-Anfal ayat 41. Karena itu dalam fikih Ahlul Bait, zakat ada kewajibannya, khumus juga ada kewajibannya. Karena walaupun satu saja ayat dalam Al-Quran berbicara khumus, tetap saja itu merupakan firman Allah dan perintah Allah Subhanahu wa taala tentang khumus. Oke. Kita masuk ke ayat berikutnya, halaman berikutnya. Oke. Kemudian berikutnya adalah khumus dalam ayat berikutnya mengatakan kata ghanimtum min syai'in. Tadi saya sudah jelaskan ya bahwa apa saja yang kalian peroleh itu bukan hanya perolehan dari hasil pampasan perang semata-mata. Sementara dalam mazhab Ahlus Sunnah membatasi kewajiban khumus hanya pada pampasan perang. Mazhab Ahlul Bait berfatwa bahwa khumus wajib bagi semua penghasilan setelah dipotong semua biaya kebutuhan hidup. Jadi saya jelaskan bahwa ketika berbicara khumus, memang dalam fatwa mazhab Ahlul Bait, khumus itu adalah semua penghasilan kita setelah dipotong semua kebutuhan hidup. Oke. Nanti kita akan insya Allah elaborasi lebih detail tentang yang disebut dengan fatwa mazhab Ahlul Bait ini ya. Semua penghasilan setelah dipotong semua kebutuhan hidup kita. Oke. Perbedaannya dengan zakat mal sesuai dengan fatwa MUI ya sebagai rujukan mayoritas kaum muslimin kita di Indonesia, perbedaannya dengan zakat mal, MUI berfatwa bahwa kadar zakat penghasilan itu adalah 2,5% bila telah memenuhi nisab sebanyak 85 gram emas. Maksudnya adalah zakat mal itu atau zakat penghasilan itu 2,5% dari penghasilan 1 tahun yang nilainya sama dengan 85 gram emas. Jadi kalau misalnya ada orang yang setahun penghasilannya itu sama dengan 85 gram emas,
kira-kira 85 juta rupiah, lebih kurang lah untuk sekarang ini, maka dia sudah wajib mengeluarkan humusnya. Ya. 85 gram emas, 1 gramnya sekarang ini 1 juta. Ya, berarti kalau 85 gram emas berarti 85 juta. Jadi kalau sudah penghasilan orang seperti itu, maka dia wajib mengeluarkan 2,5% yang disebut dengan zakat penghasilan. Nah, itu bedanya antara humus dengan zakat. Jadi zakat 20% dari kelebihan pendapatan, tapi ini adalah 25% dari penghasilan. Semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nisab dalam 1 tahun, yakni senilai emas 85 gram. Ini saya kutip dari fatwa Majelis Ulama. Ya, oke. Kemudian kita juga ingin tahu bagaimana humus dalam sunnah, maksudnya dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai rujukan yang sah kita sebagai kaum muslimin. Dalam kitab-kitab rujukan hadis sunnah dan syiah tersurat hadis-hadis tentang kewajiban humus. Jadi sebetulnya humus ini memang tertulis di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antaranya adalah hadis yang berbentuk ini. Utusan Abdul Qais datang berjumpa dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berkata, ya Rasulullah, kami dihadang oleh musyrikin mudir sehingga kami tidak bisa datang kepadamu kecuali di bulan-bulan hurum saja. Maksudnya, utusan Abdul Qais ini dia mengadu kepada Nabi. Utusan ini berkata, ya Rasulullah, kami ini sebetulnya ingin datang menemui Rasulullah kapanpun sebetulnya. Tapi masalahnya antara jarak tempat kami dengan kota Madinah itu ada sebuah suku namanya musyrikin mudir. Nah mereka ini pasti akan membunuh kami dan sebagainya. Nah karena itu kami nggak bisa datang kepadamu ya Rasulullah kecuali di bulan-bulan hurum. Maksudnya di bulan-bulan di mana orang-orang jahiliyah tidak berperang. Bulan-bulan yang dihormati. 4 bulan hurum itu. Satu adalah bulan Rajab, kedua adalah bulan Dzulqa'dah, ketiga bulan Dzulhijjah, keempat adalah bulan Muharram. Nah, di 4 bulan itu orang-orang musyrikin tidak berperang. Sehingga dia berkata, kami hanya bisa datang kepadamu ya Rasulullah hanya di bulan-bulan hurum saja. Lalu Nabi SAW memberikan perintah yang apabila kamu lakukan, lalu dia minta begini, berikan kepada kami perintah ya Rasulullah, yang apabila kami lakukan, maka kami akan masuk ke dalam surga. Dan kami juga akan menyuruh orang-orang yang ada di sekitar kami. Jadi utusan ini minta kepada Nabi untuk memberikan kepadanya instruksi-instruksi, perintah-perintah, yang dengan perintah itu mereka akan selamat dunia dan akhirat, lalu mereka juga bisa mengajak orang kepada Islam. Nabi kemudian bersabda kepada utusan ini, aku perintahkan kepada kalian 4 hal, dan aku juga larang kalian dari 4 hal. Pertama, Nabi bilang, aku perintahkan kalian untuk beriman kepada Allah. Yang pertama, perintah Nabi gitu. Aku perintahkan kepada kalian untuk beriman kepada Allah. Tahukah kalian apa itu iman kepada Allah? Yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah. Itu perintah pertama Nabi. Kedua adalah mendirikan sholat. Ketiga, menunaikan zakat. Dan yang keempat adalah memberikan humus dari penghasilan kalian. Dalam bahasa Rasulullah, wa tu'tul khumusa minal maghnam. Jadi kita melihat di sini bahwa 1 dari 4 perintah Rasul kepada mereka adalah memberikan humus dari penghasilan kalian. Nah, riwayat daripada Imam Musa Al-Kazim alaihi salam berkata, al-humus fi kulli ma afadan nas min qalilin aw katsir.
Imam Musa berkata, humus adalah wajib pada setiap apa yang diperoleh setiap orang, sedikit atau banyak. Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam berkata, "Innallaha la ilaha illahu lamma harrama alaina sadaqah anzala lanal humus. Fas-sadaqa alaina haram wal humus lana fariḍah wal karamah lana halal." Imam Ja'far berkata, sesungguhnya Allah yang tiada Tuhan melainkan Dia ketika mengharamkan sedekah bagi kami, Dia turunkan untuk kami khumus. Sedekah bagi kami haram, khumus bagi kami wajib, dan hadiah bagi kami halal. Nah, ini Imam Ja'far As-Sadiq alaihi salam sebagai imam kita semua, imam Ahlul Bait alaihi wassalam yang kita wajib beriman kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada semua yang diperintahkan oleh Rasul. Imam Ja'far alaihi salam mengatakan gitu. Dia turunkan untuk kami khumus. Pertama-tama Imam Ja'far mengatakan bahwa ketika Allah mengharamkan sedekah bagi kami, nah, karena Ahlul Bait alaihi wassalam tidak boleh menerima sedekah, baginya haram sedekah. Tapi gantinya dia turunkan untuk kami khumus. Sedekah bagi kami haram, khumus bagi kami wajib, dan hadiah bagi kami halal. Oke, berikutnya adalah riwayat yang lain. Ketika dibacakan di hadapan imam ayat tentang khumus, Imam Musa al-Kadzim alaihi salam berkata, apa yang menjadi hak Allah maka ia milik Rasulnya. Dan apa yang menjadi hak Rasulnya maka ia menjadi hak kami. Ini maksudnya ketika ada orang membaca sebuah firman Allah dalam surah Al-Anfal ayat 41 yang kita bacakan di atas tadi. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa anna lillahi khumusahu walirrasuli walidzil qurba wal yatama wal masakin wa ibnas sabil. Nah, ketika ayat ini dibacakan, Imam Musa al-Kadzim alaihi salam berkata, apa yang menjadi hak Allah maka ia milik Rasulnya. Maksudnya, bicara tentang khumus, pertama Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan dia punya hak, punya saham untuk menerima khumus. Fa'anna lillahi khumusahu. Imam Musa al-Kadzim berkata, yang menjadi hak Allah ini, dia adalah milik Rasulnya. Dan Allah juga mengatakan untuk Rasulnya, dan Imam Musa al-Kadzim mengatakan, dan apa yang menjadi hak Rasulnya, maka ia menjadi hak kami. Ya. Sebetulnya banyak sekali hadis-hadis yang berbicara tentang khumus ini. Saya hanya mengutipkan sangat sedikit dari hadis-hadis yang ada, baik hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun hadis-hadis dari A'immah alaihi wassalam. Banyak sekali dan banyak buku juga sudah ditulis tentang masalah khumus ini, tapi yang kita sampaikan pada webinar kali ini ya hanya satu atau dua hadis saja sebagai bukti saja bagi kita bersama betapa hukum khumus ini adalah sebuah hukum yang memang sudah disepakati keberadaannya sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh dua madhab, madhab Ahlus Sunnah dan madhab Syiah. Hanya perbedaannya antara madhab Sunnah dengan madhab Syiah, bahwa madhab Ahlus Sunnah mengartikan kewajiban khumus itu hanya pada pampasan perang semata-mata. Sementara dalam madhab Ahlul Bait, kewajiban khumus itu adalah kewajiban yang sifatnya permanen, dan bukan hanya untuk pampasan perang semata-mata, tetapi apapun manfaat yang manusia peroleh sepanjang hidupnya. Tentu ada cara-caranya, ya, maksudnya ada hukum-hukum detail tentang itu. Oke. Sekarang kita masuk kepada 7 harta wajib khumus. Ya, ini kita sedikit rinci, kita bicara. Ketika berbicara harta apa saja yang wajib dikhumuskan, para fuqaha berkesimpulan sesuai dengan hadis-hadis yang ada, itu ada 7 jenis harta. Pertama, hasil pampasan perang dengan orang-orang kafir. Jadi kalau ada perang antara muslim dan kafir, lalu kemudian didapati pampasan perang,
maka pampasan perang itu tidak boleh diambil semua, sebagiannya 20%-nya itu adalah humus yang harus diberikan kepada hak-haknya, ya. Kemudian ini harus perang yang dengan orang kafir. Tetapi kalau terjadi peperangan sesama kaum muslimin, tidak ada yang disebut dengan pampasan perang dan kewajiban humus seperti di atas. Yang kedua, yang merupakan harta wajib humus adalah hasil tambang, al-ma'dan. Apa itu hasil tambang? Misalnya minyak, emas, perak, timah, dan lain-lain. Banyak sekali kan hasil ma'dan. Jadi sebetulnya minyak yang dieksplorasi, kemudian emas yang dieksplorasi, perak, timah dan sebagainya yang sekarang ini dikenal dengan harta milik negara, memang itu ada humusnya. Itu harus dikeluarkan humusnya. Untuk siapa humus 20%-nya itu? Ya untuk dibayarkan untuk Allah, Rasul, keluarga Rasul, kemudian yatim, miskin, dan ibnu sabil. Yang nanti kita akan bicarakan siapa saja yang berhak untuk menerima humus tersebut. Ya. 3 adalah hasil harta karun atau al-kans bila memenuhi nisabnya. Jadi misalnya kalau orang menemukan di bawah rumahnya katakanlah sebongkah emas, itu namanya kita menyebutnya harta karun. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-kans. Itu juga kalau sudah sampai pada nisabnya, ya rinci disebutkan dalam fikih, itu juga ada kewajiban humus. Yang keempat adalah hasil selam. Jadi kalau ada orang misalnya profesinya adalah menyelam, lalu kemudian dia bisa mendapatkan mutiara atau marjan, kalau sudah sampai pada nisab tertentu, maka dia ada humusnya. Yang kelima adalah harta halal yang bercampur dengan haram, yang tidak diketahui secara pasti berapa persen harta haramnya. Saya pikir ini juga menjadi sebuah solusi yang luar biasa ya. Kadang-kadang dalam harta kita, kita mungkin nggak tahu ada harta orang, ada mungkin harta apalah gitu, yang kita tidak tahu persis berapa sih haram yang ada dalam harta kita ini. Ya contoh sederhananya begini, misalnya kalau orang misalnya tahu bahwa dia pernah korupsi, lalu kemudian dia tahu bahwa korupsi itu adalah haram hukumnya. Tapi dia tidak tahu persis berapa persen dari hasil korupsi itu ada dalam hartanya ini. Nah, itu ada hitungannya bagaimana supaya harta yang campuran dengan yang haram ini bisa disucikan dengan mengeluarkan humusnya. Kalau dia tahu persis berapa persen haramnya, ya dia keluarkan, pastilah itu untuk dia bersihkan hartanya. Masalahnya kalau orang tidak tahu persis. Atau misalnya harta, katakanlah dia tadinya sebelum dia taubat, dia pernah buka bar, lalu kemudian dia jual minuman-minuman, sekarang dia taubat, berarti sebagian hartanya itu adalah harta yang haram. Nah, harta halal yang bercampur dengan haram itu, kalau kita ingin bersih, maka harus kita keluarkan humusnya sesuai dengan hukum-hukumnya yang rinci, yang ada dalam kitab-kitab fikih. Yang keenam adalah harta orang kafir yang diperoleh dari orang muslim, apakah itu hibah atau hasil pembelian. Ini maksudnya adalah hukum orang-orang kafir, orang non-muslim yang hidup di negara Islam, lalu kemudian kebetulan dia membeli misalnya tanah daripada orang muslim, atau dia membeli rumah daripada orang muslim, maka uang yang diperoleh dari situ, atau bahkan orang kafir yang ingin membeli itu, dia harus membayar humusnya. Ini mungkin jarang kita dapati di negeri seperti kita di Indonesia, karena ini berlaku untuk sebuah negeri yang mengamalkan syariah sebagaimana misalnya terjadi di negeri seperti Iran mungkin dan sebagainya. Yang ketujuh, dan inilah yang akan kita bahas lebih banyak,
salah satu harta yang kita harus humuskan adalah keuntungan yang diperoleh dari usaha. Nah, ini nomor 7 inilah yang akan kita berikan waktu lebih untuk membahas tentang humus. Keuntungan yang diperoleh dari usaha. Jadi misalnya Anda sebagai seorang pengusaha, lalu 1 tahun Anda punya keuntungan dari usaha Anda 100 juta. Atau mungkin Anda seorang dokter, Anda seorang lawyer, Anda seorang misalnya guru, seorang dosen, Anda seorang pedagang yang apabila dari usahanya itu dia memperoleh keuntungan, lalu keuntungannya itu misalnya dia sudah gunakan untuk biaya hidupnya, nah lebih daripada keuntungan itu ada hukum humusnya, ya. Jadi saya pikir jelas sekali bahwa yang keempat ini yang ketujuh ini adalah masalah yang mungkin kita hadapi secara secara rinci dalam kehidupan kita, dan kita akan bahas dalam presentasi kita kali ini. Oke, kemudian kita melihat bahwa keuntungan yang diperoleh, yang kita ingin bahas, keuntungan yang diperoleh dari usaha, atau dalam bahasa fikih disebut dengan arbah al-makasib. Oke, kita baca saja. Humus wajib pada apapun keuntungan dari usaha. Jadi apapun usaha yang kita lakukan, sebagai seorang karyawan, sebagai seorang pegawai negeri, sebagai dokter profesional, sebagai tentara, sebagai polisi, sebagai apapun. Kalau ada keuntungan yang diperoleh, maka dia harus mengeluarkan humusnya. Kecuali, 1, harta yang sudah dihumuskan. Jadi kalau misalnya saya tahun ini humus saya misalnya kelebihan 10 juta, lalu saya keluarkan 2 juta misalnya sebagai humus. 8 juta itu adalah namanya harta yang sudah dihumuskan. Nah, harta yang sudah dihumuskan ini tidak perlu lagi saya keluarkan humusnya pada tahun yang akan datang. Kecuali dari 8 juta ini bertambah lagi, karena 8 juta ini saya gunakan untuk modal kerja, lalu kemudian dari 8 juta ini menghasilkan 10 juta lagi, maka 10 juta yang kedua itu saya humuskan. Itu 1. Yang kedua, belum tiba waktu humusnya. Jelas, itu belum humus. Jadi kalau misalnya belum sampai pada waktunya, ya belum humus. Karena waktu itu, karena yang disebut dengan waktu humus itu ketika sudah sampai pada waktu humusnya. Jadi misalnya saya mulai kerja tanggal 1 Januari, kemudian 1 tahun berarti kan 30 Desember. Nah, pada bulan Agustus berarti kan belum tiba humus saya. Nah, itu berarti dia masih belum mengeluarkan humusnya. Yang ketiga, kebutuhan pokok untuk dirinya dan keluarga tanggungannya. Itu juga dikecualikan dari humus. Jadi kalau misalnya pendapatan saya 1 tahun 60 juta. Tapi 60 juta ini saya gunakan semuanya untuk kebutuhan pokok diri saya dan juga keluarga saya, termasuk tanggungan saya. Siapa tanggungannya? Misalnya ayahnya, ibunya misalnya. Itu tanggungan dia. Nah, kalau misalnya pendapatan dia memang digunakan untuk seluruh kebutuhan pokoknya, baik dirinya, keluarganya, dan tanggungannya, dan tidak ada sisa, berarti dia tidak kena humusnya. Tidak ada humus yang harus dia berikan. Nah, tentang kebutuhan pokok ini, satu orang dengan orang yang lainnya memang berbeda-beda. Nanti kita akan lihat ya. Yang disebut dengan kebutuhan pokok itu apa saja? Ini penting diketahui agar kita tahu batasan-batasan kita ya.
Yang disebut dengan kebutuhan pokok itu mencakup satu, makan dan minum. Makan minum saya sebulan berapa? Makan minum saya dengan anak saya, istri saya, dan ayah saya misalnya, ibu saya, itu berapa? Itu satu, disebut dengan kebutuhan pokok. Memang satu orang dengan yang lainnya itu beda-beda tergantung dengan keadaan orangnya. Yang kedua, tempat tinggal. Bisa jadi saya belum punya rumah, saya masih kontrak. Oke, kontrak kita berapa? Oh, setahun kontrak saya 25 juta, yaitu kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok, enggak dihumuskan. Kebutuhan makan minum enggak dihumuskan. Kebutuhan tempat tinggal enggak dihumuskan. Kebutuhan tempat tinggal itu juga misalnya, oh saya punya rumah sendiri, tapi saya harus bayar PBB, saya harus bayar listrik, saya harus bayar air, saya harus bayar misalnya internet, saya harus bayar segala macam. Itu namanya kebutuhan pokok. Yang ketiga, kendaraan yang dibutuhkan. Oh, saya butuh mobil satu supaya saya bisa kerja, saya bisa memenuhi kebutuhan saya. Oke, itu juga kebutuhan pokok. Oh, saya butuh 2 mobil, bisa. Oke, nggak apa-apa. Oh, saya butuh satu kendaraan, satu motor, 2 motor. Oke. Yang disebut dengan kebutuhan memang relatif, ya, satu dengan yang lainnya. Berikutnya perabot rumah. Ya, yang namanya rumah harus ada perabot. Saya harus punya tempat tidur, saya harus punya TV, saya harus punya sofa, saya juga harus punya karpet, saya harus punya misalnya meja makan. Itu semuanya adalah kebutuhan pokok. Dana untuk nikah dirinya atau tanggungannya juga merupakan kebutuhan pokok. Ya, oh saya juga harus menyiapkan untuk pernikahan diri saya. Kalau memang misalnya dia punya anak, saya harus menyiapkan dana untuk pernikahan anak saya. Itu juga disebut sebagai kebutuhan pokok. Kemudian ziarah, termasuk kebutuhan pokok. Misalnya, oh saya sebagai seorang pengikut Ahlul Bait, salah satu kewajiban kita, walaupun tidak fardu ain ya, tapi kewajiban dalam pengertian hampir wajib, itu adalah ziarah. Ziarah Rasulullah SAW. Ziarah A'immah Ahlul Bait alaihimussalam. Haji itu pasti, kalau haji pastilah. Ziarah itu juga merupakan kebutuhan pokok dalam kehidupan kita. Kemudian berikutnya safar. Safar itu maksudnya bepergian. Saya pas musim libur misalnya, saya mau jalan-jalan dengan anak-anak saya, itu juga merupakan sebuah kebutuhan pokok. Atau misalnya pas Lebaran, saya mau pulang kampung, saya mau ziarah, kemudian ketemu dengan saudara-saudara saya. Atau mungkin sebulan sekali saya mau jalan, pergi liburan, itu safar-safar yang mubah, ya. Perjalanan-perjalanan yang mubah itu juga disebut sebagai sebuah kebutuhan pokok. Asal betul-betul tidak berlebihan sesuai dengan kondisi dirinya. Jadi misalnya kalau saya uh, 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 tidak menghabiskan seluruh uang saya yang disebut dengan mubazir untuk safar misalnya, itu berarti safar dia adalah safar yang normal ya. Itu juga dianggap sebagai sebuah kebutuhan pokok. Bahkan hadiah-hadiah. Saya biasa misalnya memberikan hadiah setiap akhir tahun atau setiap masuk puasa, memberikan hadiah kepada teman-teman saya, sahabat saya, tetangga saya, orang tua saya, keluarga saya, misalnya hadiah-hadiah seperti itu juga merupakan kebutuhan pokok. Bahkan jamuan makanan. Misalnya saya setiap bulan menjamu teman-teman saya untuk makan di rumah. Atau mungkin saya mengadakan sebuah syukuran, mengajak orang untuk makan-makan di rumah. Itu juga dianggap sebagai kebutuhan pokok. Jadi semua kebutuhan pokok, ya kesimpulannya semua kebutuhan pokok di atas itu disesuaikan dengan kondisi masing-masing kita. Tidak boleh orang misalnya kebutuhan pokoknya itu sebagai seorang yang normal, lalu kemudian dia
tinggi-tinggikan kebutuhan pokoknya untuk lari daripada humus, nggak boleh. Jadi kalau misalnya kebutuhan pokoknya dalam 1 bulan katakanlah 5 juta, tapi dia ciptakan kebutuhan pokoknya 15 juta misalnya. Itu berarti tidak sesuai dengan kondisi diri dia. Jadi memang ini betul-betul dikembalikan kepada keimanan kita, dikembalikan kepada pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketulusan kita dan betul-betul ihsan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, berikutnya cara menghitung humus. Cara menghitung humus, satu adalah pertama-tama catat kapan awal tahun penghasilannya. Itu penting. Ada dua cara orang mendapatkan penghasilannya. Satu adalah orang yang punya penghasilan tetap, ya. Yang kedua adalah orang yang tidak punya penghasilan tetap. Dua cara. Kalau orang punya penghasilan tetap, itu ada caranya dalam menghitung humus. Orang yang tidak punya penghasilan tetap juga ada caranya. Kita bicara yang pertama dulu, yang normalnya. Orang yang punya penghasilan tetap, seperti apa? Dokter. Dokter punya penghasilan tetap, walaupun bisa jadi pasiennya tidak tetap, tapi profesi dokternya adalah dia dapat penghasilan tetap. Pegawai punya penghasilan tetap. Pedagang, tiap hari dia ke pasar, tiap hari dia buka tokonya, tiap hari dia memproduksi. Itu berarti dia punya penghasilan tetap walaupun bisa jadi volumenya tidak sama. Notaris punya penghasilan tetap, hakim punya penghasilan tetap, kontraktor punya penghasilan tetap, dan sebagainya. Maka awal tahunnya adalah awal dari hari kerjanya. Ingat itu. Jadi kalau saya kerja di bank, belum dapat gaji, tanggal 1 Januari saya kerja di bank, gajinya akhir bulan, nggak apa-apa. Itu berarti saya punya awal tahun 1 Januari. Contoh, bila mulai kerja 1 Januari, maka tanggal 31 Desember 2020 itu adalah genap tahunnya, yang berarti kewajiban bayar humusnya sudah tiba. Oke, itu bagi yang punya penghasilan tetap. Kemudian, bagi yang tidak punya kerjaan tetap dan tidak punya penghasilan pasti, maka saat ia memperoleh penghasilan, maka penghasilannya bisa ia jadikan sebagai biaya untuk kebutuhan pokoknya sepanjang 1 tahun ke depan. Maksudnya apa? Maksudnya begini, perhatikan. Orang nggak punya penghasilan tetap, ya, dan banyak yang tidak punya penghasilan tetap. Kalau Anda tanya, ojek itu punya penghasilan tetap nggak? Punya, sebab dia mengambil profesi ojek, ya. Tapi kalau misalnya orang yang di Jakarta ini, contohnya misalnya makelar lah. Kalau kita tanya, apa kerjaan lu apa? Ya, makelar misalnya tanah, misalnya makelar rumah, itu menunjukkan dia tidak punya penghasilan tetap, ya kan? Nah, orang yang tidak punya penghasilan tetap ini, itu cara menghitung awal tahun humusnya itu adalah saat dia memperoleh penghasilan itu. Jadi kalau misalnya bulan Januari enggak, bulan Februari enggak dapat, bulan Maret dapat. Sekali dapat bulan Maret itu misalnya katakanlah 10 juta. Oke. 10 juta berarti itu dianggap keluarkan dulu berapa dia punya kebutuhan hidupnya untuk bulan Maret, bulan April, bulan Mei, sampai dia dapat lagi berapa. Kemudian dihitung lagi kebutuhan pokoknya, ketemu lagi bulan Maret atau akhir Februari tahun berikutnya, kalau lebih daripada kebutuhan pokoknya, maka itulah yang harus dia humuskan. Jadi saya baca lagi, bagi yang tidak punya kerjaan tetap, dan tidak punya penghasilan pasti, maka saat ia memperoleh penghasilan, maka penghasilannya bisa ia jadikan sebagai biaya untuk kebutuhan pokoknya sepanjang 1 tahun ke depan. Bila lebih,
maka yang lebih itu perlu dihumuskan. Oke. Menarik juga untuk saya tambahi, misalnya sekarang ini kan musim orang dagang online ya. Ibu-ibu di rumah misalnya, dia dagang online. Dagang online itu ada kemungkinan itu merupakan pekerjaan tetap karena dia memang dagang, dia tekuni, tapi ada mungkin enggak sebagai pekerjaan tetap. Ya, sekali-sekali dia coba-coba apa yang dia jual misalnya, tiba-tiba laku sekali-sekali. Nah, itu termasuk di antara orang yang bukan berpenghasilan tetap ya. Catat juga berapa kebutuhan pokoknya selama setahun tersebut ya. Saya ingatkan ya cara menghitungnya itu. Jadi catat berapa kebutuhan pokoknya. Jadi penting sekali mukminin mukminat untuk mencatat berapa kebutuhan pokok kita selama setahun itu. Jadi sebetulnya bisa kita lihat berapa kebutuhan kita per bulan. Lalu kita kalikan 12, tetapi mungkin di sela-sela itu ada kebutuhan pokok yang kita keluarkan. Misalnya mungkin anak sakit kan tidak setiap tahun, tidak setiap bulan. Jadi itu bisa jadi jatuhnya pada bulan ketiga. Atau orang tua sakit. Itu pengeluaran yang saya keluarkan pada bulan kelima, misalnya. Atau misalnya, saya mau bantu orang sakit, misalnya gitu. Ya, jadi yang sangat penting adalah catat berapa kebutuhan pokok kita setiap bulan kalikan 12. Lalu bila ada kelebihan dari kebutuhan pokok itu, maka itulah yang dia wajibkan keluarkan humusnya. Saya pikir jelas ya. Kemudian catatan berikutnya, catat juga, sekarang penerima humus. Nah ini penting sekali. Penerima humus itu ada 2 bagian, disimpulkan begitu. Pertama namanya saham imam. Saham imam ini adalah meliputi saham Allah, saham Rasulullah, dan saham Ahlul Bait. Kenapa? Karena saham Allah di zaman Rasulullah dipegang oleh Rasulullah. Di zaman Rasulullah wafat, saham Allah, saham Rasul dipegang oleh Ahlul Bait. Tetapi di zaman Imam Mahdi Ghaib sekarang ini, saham Ahlul Bait, juga saham Rasul dan saham Allah, itu dipegang oleh wakilnya Imam Mahdi. Siapa mereka? Mereka adalah para maroji'. Jadi para mujtahid, para maroji' seperti Said Ali Khamenei, Said Ali Sistani, Syekh Wahid Khurasani, Said Said Al-Hakim, Syekh Ja'far Subhani, yang dikenal sebagai para maroji' yang agung. Itu sekarang ini mereka adalah orang-orang yang memegang saham imam. Jadi ketika kita bayar humus itu punya 6 saham, ya, maka saham 3 saham pertama disebut dengan saham imam, semuanya kembali kepada maroji sebagai wakil daripada Imam Mahdi, sementara saham kedua, yakni saham sadah disebut. Saham anak-anak keturunan Rasulullah SAW itu mereka adalah penerima saham kedua humus. Ya, kedua namanya saham sadah, tapi tidak semua sadah. Maksudnya sadah yang terdiri dari yatim, yatim yang miskin maksudnya, bukan yatim yang kaya, fakir miskinnya, dan ibnu sabil dari anak-anak zuriat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya, kedua saham itu, kalau saham imam kita pasti berikan kepada marja, kepada misalnya rahbar katakanlah. Tapi saham sadah gimana? Saham sadah apakah kita bisa berikan langsung kepada mereka yang memenuhi persyaratan itu? Dalam fatwa rahbar, kedua saham tersebut, ya, saham imam dan saham sadah ini wajib disampaikan ke beliau atau kepada orang yang memiliki wakalah beliau.
atau bisa digunakan setelah mendapatkan izin beliau atau izin orang yang memegang wakalah beliau. Jadi kalau misalnya humus saya 1 juta misalnya, humus saya 1 juta, berarti dibagi 2, 500, 500. 500 pertama itu namanya saham imam. 500 kedua itu namanya saham sadah. Saham imam jelas, diberikan kepada marji. Sekarang saham sadah itu jangan kita, saham sadah itu para ulama beda. Sebagian mengatakan boleh langsung diberikan kepada sadah yang memenuhi persyaratan, tapi fatwa rahbar mengatakan saham sadah itu juga harus diberikan kepada rahbar atau wakil rahbar, nanti merekalah yang akan menimbang-nimbang. Diberikan langsung atau tidak langsung, tapi harus terlebih dahulu diinformasikan kepada rahbar atau wakil rahbar. Ya. Jadi untuk saham sadah sekalipun dalam fatwa rahbar sama dengan fatwanya Imam Khomeini rahmatullahi alaih, itu harus seizin beliau. Oke. Berikutnya humus yang dibayar. Nah, ini penting sekali untuk saya ingatkan ya, ketika kita berbicara humus dan membayarkan humus yang dibayarkan kepada rahbar atau wakil rahbar atau wakalahnya bila benar-benar sudah diterima, maka berarti pembila belum sampai ke rahbar atau wakalahnya masih dalam bentuk titipan di tangan seseorang, maka pembayaran humusnya masih dianggap belum valid. Ini penting sekali untuk saya ingatkan. Jadi ketika kita bayar humus, kan kita pengen bayar humus itu kan sah. Bayar humus itu kan betul-betul sesuai dengan fatwa dan sesuai dengan apa kewajiban kita. Harus dibayarkan misalnya ke rahbar. Kalau bisa langsung oke. Kalau nggak bisa langsung ke wakalahnya. Wakalah itu maksudnya seseorang yang mendapatkan representasi, mendapatkan izin daripada rahbar untuk menerima humus atas nama rahbar. Kira-kira gitu. Wakalah ini biasanya person, orang per orang. Dan itu ada buktinya, bukti tertulis dari rahbar bahwa dia mengizinkan orang yang bernama misalnya Hussein Syahab untuk menerima humus dan mengelolanya sesuai dengan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu namanya wakalahnya. Nah, jadi orang kalau mau bayar humus, itu dia pastikan bahwa humusnya itu diterima oleh rahbar atau wakilnya. Kalau tidak diterima oleh rahbar dan wakalahnya, maka dianggap dia belum membayar. Misalnya, saya misalnya menitipkan humus kepada seseorang, misalnya saya titipkan humus kepada istri saya, misalnya. Itu berarti rahbar belum terima. Dalam tanda kutip, Allah Subhanahu wa taala belum terima humus saya. Kenapa? Karena masih dalam bentuk titipan kepada seseorang. Kapan diterima? Kalau istri saya sudah misalnya menyerahkan itu kepada rahbar atau kepada marji atau wakalahnya atau wakilnya. Itu baru dianggap dia sudah membayar humus karena sudah diterima. Nah, karena itu penting sekali untuk saya ingatkan, jangan kita membayar humus itu seperti kita bayar zakat. Kalau bayar zakat, langsung diberikan kepada orangnya, selesai. Zakat bisa diberikan kepada fakir miskin, nggak usah kepada marja lagi, nggak usah kepada wakalahnya. Itu sah. Zakat fitrah juga begitu sah. Tapi kalau humus, dia harus memenuhi aturan itu. Nah, yang terakhir, kita harus sampaikan kepada semua ikhwan kita, terutama mukminin mukminat yang ikut webinar hari ini, bahwa Yayasan Dana Mustad'afin adalah yayasan yang menerima wakalah dari rahbar. Jadi jelas ini adalah sebuah yayasan Dana Mustad'afin yang alhamdulillah sudah bergerak lebih kurang 11 hampir 12 tahun. Alhamdulillah yayasan kita
sudah menerima wakalah dari Rahbar untuk menerima dan mengelola humus untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Dan alhamdulillah tadi dalam profil yayasan sudah dijelaskan kemana-kemana penggunaannya. Dan alhamdulillah insya Allah apa yang Anda titipkan kepada Dana Mustadafin sebagai yayasan yang mengelola humus dan zakat ini akan dijalankan sebaik-baiknya untuk kepentingan agama kita dan kepentingan mukminin dan mukminat, muslimin dan muslimat yang ada di Indonesia. 3 orang dari pengurus Yayasan Dana Mustadafin yang mendapat amanat dari Rahbar itu, pertama Ustadz Abdurrahman Al-Idrus, kedua Ustadz Abdullah Bek, dan ketiga saya sendiri. Ketiga orang ini alhamdulillah mendapatkan izin tertulis daripada Rahbar untuk menjalankan kewajiban yang agung ini. Ya, mudah-mudahan insya Allah apa yang saya sampaikan betul-betul bisa dimengerti dan insya Allah kita lanjutkan dengan tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz Husain Shahab MA. Dalam paparan beliau tadi kita sudah mengetahui pengertian pentingnya dan cara menghitung humus. Di dalam ruangan chat sudah ada beberapa penanya Ustadz. Meskipun ini pertanyaannya lumayan banyak, tetapi ada beberapa hal yang menurut saya penting untuk dibahas lebih awal. Saya ingin informasikan kepada para peserta sekalian, ada kemungkinan tidak semua pertanyaan ini bisa dijawab sepenuhnya oleh Ustadz karena banyaknya pertanyaannya masuk, tapi insya Allah dalam waktu yang akan datang, Ustadz berkenan untuk menerima pertanyaan secara langsung. Ini akan tetap kami simpan dan yayasan akan memberikan jawaban kepada para peserta setelah Ustadz memberikan penjelasan secara tertulis. Pertama, ada pertanyaan mengenai saham, deposito, reksadana, obligasi atau surat-surat berharga lainnya, lalu emas yang nantinya akan dizakatkan, apakah itu juga dikenakan humus? Begitu juga ini senada dengan pertanyaan itu ada juga pertanyaan tentang piutang. Jadi kalau seseorang memiliki piutang kepada orang lain, apakah itu juga dikenakan humus? Mungkin satu persatu dulu, Ustadz. Itu dulu. Oke. Ya. Satu-satu dulu ya. Ya, Ustadz. Pertama, orang menyimpan saham atau obligasi, atau dia punya investasi saham, atau deposito. Semuanya itu sebetulnya adalah uang lebih dia. Karena itu dia bisa simpan, kan? Kalau bukan uang lebih berarti dia nggak bisa simpan. Nah, ketika dia menyimpan dalam bentuk saham dan sebagainya, kalau itu sudah pernah dia humuskan, maka itu tidak perlu dihumuskan lagi. Tapi kalau belum pernah dia humuskan, maka dia humuskan dulu. Setelah selesai dihumuskan, dia simpan. Nah, apa yang dia simpan itu tidak perlu kena humus lagi pada tahun berikutnya. Kecuali kelebihannya. Jadi misalnya kalau dia beli obligasi atau sahamnya tiba-tiba naik, maka kelebihannya itu dia perlu humuskan. Contohnya misalnya saya katakanlah punya saham 10 juta. Belum saya humuskan dulu 10 juta ini. Berarti sisa 8 juta. Nah, 8 juta ini saya belikan saham. Tiba-tiba tahun berikutnya 8 juta ini jadi 10 juta misalnya. Berarti 2 juta lebih. Nah, 2 juta itulah yang saya humuskan pada tahun berikutnya.
Jadi jelas saya pikir jawabannya ya. Iya, Ustaz. Setelahnya tentang piutang, Ustaz. Bagaimana itu? Ininya. Ulangi lagi gimana pertanyaannya, piutang? Piutang. Jadi apakah uh, uang saya yang terpinjam oleh orang lain itu kan ada harta saya di situ. Apakah itu juga wajib untuk kita keluarkan humusnya? Ulang lagi, Sabidin. Saya nggak dengar betul. Jadi saya meminjamkan uang kepada seseorang. Itu artinya kan Oke. saya punya uang di tempat Ya. lain. Ya. Nah, itu apakah dihumuskan? Oke. Kalau memang uang itu enggak misalnya nggak bisa saya ambil. Misalnya gini, ada orang sekarang minjam uang saya 100 juta misalnya, ya kan? Ketika saya mau menghitung humus, apakah 100 juta uang saya dengan orang itu saya hitung juga atau tidak gitu. Jangan dihitung dulu. Sampai kemudian uang itu betul-betul saya terima, maka saya baru menghitungnya untuk humus berikutnya. Kecuali, ada kecuali. Kecuali kalau saya pastikan bahwa memang uang itu akan kembali ke saya, nah di situ saya boleh menghumuskannya. Tapi kalau saya tidak pasti apakah uang itu kembali atau tidak, nggak perlu dihumuskan sekarang, dia bisa humuskan ketika dia sudah menerimanya dalam bentuk tunai nantinya. Oke. Jelas ya? Baik, terima kasih Ustadz. Ada lagi pertanyaan? Oke. Ini kasusnya begini. Jadi pada bulan Juni yang lalu, ibu saya menitipkan modal untuk dikelola dalam suatu bisnis. Namun ternyata bisnis itu merugi. Meskipun ibu saya itu tidak meminta untuk saya mengembalikan modalnya itu, tetapi saya tetap ingin mengembalikan modal itu, berniat untuk mengembalikannya. Nah, akhirnya saya menyisihkan penghasilan saya itu. Sampai setahun kemudian, dikarenakan sisa dari pendapatan yang saya cicilkan untuk membayar atau mengembalikan modal tersebut tadi sampai utuh, sehingga saya tidak memiliki lagi pendapatan yang dibelanjakan, apakah itu wajib dihumuskan? Oke, jadi dia pertanyaannya begini, apakah dia betul-betul berhutang dengan ibunya, Ya. atau sebetulnya dia hanya ingin membayar ibunya itu karena dia kasihan, ibunya jangan sampai merasa rugi, jadi kerugian ibunya itu dia ingin tutup, dia ingin tutupi dengan uang dia sendiri, gitu. Jadi dia sebetulnya merasa bahwa dia ingin menutupi kerugian ibunya saja sebetulnya. Karena apa? Karena memang sebagaimana yang tadi dikatakan dia rugi bisnisnya itu, ya kan? Sekarang dia ingin menutupi kebaikan, menutupi kerugian si ibu dengan memberikan sebagian daripada hartanya. Nah, sekarang pertanyaannya, sebagian dari hartanya yang dia mau bayarkan untuk si ibu itu, dari mana dia peroleh? Apakah harta itu dia peroleh dari keuntungan bisnis dia yang lain, atau itu dari uang lain? Katakanlah dia menjual barang misalnya. Kalau dia menjual barang untuk menutupi si ibu, maka uang itu bukan uang dari hasil pencarian dia jual barang itu namanya, itu tidak perlu dihumuskan. Tapi kalau misalnya uang yang dia pakai untuk membayar si ibu itu dari keuntungan dia dari bisnis yang lain, maka perlu dia humuskan dulu keuntungan itu apabila sudah melewati 1 tahun, ya tentunya. Tapi kalau memang belum melewati 1 tahun, dia boleh keluarkan itu sebagai sebagai kebutuhan pokok dia karena dia menghidupi si ibunya, gitu. Baik. Tergantung. Jadi bagaimana posisi
dana yang dia berikan kepada si ibu itu. Baik, Ustadz. Ada beberapa pertanyaan yang sesungguhnya Ustadz sudah jelaskan di dalam presentasi, jadi itu mungkin tidak perlu saya bacakan. Adapun nantinya kalau masih ada yang harus diperjelas dari pertanyaan-pertanyaan itu mungkin bisa melalui hotline DM. Tetapi ada beberapa pertanyaan lain yang mungkin akan relevan untuk kita komunikasikan lagi dengan Ustadz, yakni misalnya selisih uang di rekening ini. Apakah bisa kita menghitung harta yang harus dikeluarkan humusnya dengan menghitung selisih uang rekening di akhir tahun dengan di awal tahun, dengan asumsi bahwa memang cash flow dari uang rekening tersebut digunakan untuk kebutuhan pokok yang telah dijabarkan tadi. Jadi pentingnya mencatat 1 tahun 1 bulan kebutuhan pokok itu tadi sudah dijelaskan. Nah, saya ulangi sekali lagi, apakah bisa kita menghitung harta yang harus dikeluarkan humusnya dengan cara menghitung selisih uang rekening di akhir tahun dengan awal tahun, dengan asumsi bahwa memang cash flow dari uang rekening tersebut digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan pokok seperti yang dijabarkan oleh Ustadz tadi. Begitu, Ustadz. Oh iya, bisa sekali itu. Bisa sekali. Jadi dia 1 tahun. Jadi misalnya apalagi kalau memang tadi dia katakan bahwa catatan yang ada dalam buku banknya itu rata-rata dia gunakan untuk kebutuhan hidup dia, ya kan? Nah, kalau misalnya di akhir tahun dalam laporan itu ternyata masih ada sisa, nah sisanya itu atau perbedaan atau selisih misalnya, dan selisihnya itu lebih misalnya, ya dia bisa anggap bahwa selisih yang lebih itu adalah kelebihan dari pendapatan dia dalam per tahun itu. Jadi bisa sekali itu. Kalau memang dia betul-betul dia betul-betul memahami bahwa catatan di situ adalah antara pengeluaran dia untuk kebutuhan hidup dia ataupun misalnya pemasukan yang ada di situ adalah pemasukan dari hasil usaha dia dan ternyata masih lebih daripada kebutuhan dia, ya kelebihan itu adalah kelebihan yang harus dia humuskan. Begitu. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya dari apa yang Ustadz jelaskan tadi itu sebenarnya bisa tercover atau bisa menjawab pertanyaan ini. Hanya saja saya ingin pertegas kembali. Begini pertanyaannya. Jadi marja yang beliau ikuti itu memperbolehkan untuk membagi saham Sadat itu secara langsung. Jadi saham yang kedua tadi, Ustaz. Ya. Saham Sadat itu oleh marja yang beliau ikuti itu boleh diperbolehkan untuk dibagi secara langsung. Namun beliau sendiri belum siap untuk atau belum siap lah untuk membagikannya secara langsung. Nah, ini apakah disalurkan saja ke DM? Ya. Mana? Halo? Itu sudah tertampung juga. Halo, ya. Halo, gimana? Kita bisa memahami betapa. Halo? Oke, saya jawab ya. Suara saya kedengaran, Ustaz? Oke, sekarang baru kedengaran. Tadi mati sebentar. Iya, jadi pada prinsipnya ingin memperkenalkan, mempertegas saja mengapa sih kita harus atau apa pentingnya, apa
apa keutamaan kita menyalurkan lewat DM ini dan apa kelebihannya, kira-kira begitulah. Dengan memahami pertama ini, begini, Ustaz, maka pertanyaan ini bisa terjawab. Ya. Oke, pertama begini, memang dalam hal saham sada, Sayyid Ali Khamenei sesuai dengan fatwa Said Rahbar, Said Imam Khomeini rahmatullah alaih, itu mengatakan bahwa saham sada harus dimintakan izin dari beliau untuk diberikan kepada sadah. Artinya harus diberikan dulu misalnya kepada DM, nanti DM kemudian memberi izin untuk dia memberikan kepada sadah misalnya gitu. Tapi fatwanya Said Ali Sistani, adamallahu dhilluh, beliau membolehkan saham sadah itu diberikan langsung kepada Sayyid yang memenuhi syarat. Itu bedanya, ya. Dan beberapa marji lain juga punya fatwa yang sama dengan Said Ali Sistani. Nah, sekarang ini yang bertanya ini, ikhwan kita ini mengatakan, saya sebetulnya bertaklid kepada Said Sistani yang membolehkan saya memberikan saham sadah itu kepada langsung kepada sadah. Tapi kayaknya saya lebih sreg deh kalau misalnya saya titipkan kepada DM misalnya begitu kan. Boleh atau tidak? Pertanyaannya boleh, jelas. Kenapa? Kenapa harus lewat DM? Ini penting untuk saya sampaikan kepada semua, bahwa alhamdulillah DM ini sekarang ini menyalurkan semua dana khumus dan dana zakat atau dana apapun yang dititipkan pertama-tama secara profesional. Profesional itu maksudnya sangat bisa dipertanggungjawabkan. Ya, karena ada laporannya yang melakukan auditing terhadap terhadap dana mustadafin itu adalah auditor yang profesional, yang betul-betul diperlakukan seperti sebuah perusahaan, sehingga tahu secara detail uang itu masuk untuk apa, dari siapa, dan dikeluarkan untuk apa dan kemana. Itu namanya profesional. Yang kedua, yang sangat penting, DM itu mendapatkan wakalah. Sehingga secara syariat itu tidak ada masalah sama sekali. Gitu loh. Secara syariat tidak ada masalah. Dan alhamdulillah sampai sekarang ini 3 orang yang mendapatkan wakalah itu bekerja sama dengan baik, dan alhamdulillah juga mengontrol dengan baik apa yang dilakukan oleh dana mustadafin. Sehingga kita misalnya memisahkan, dana khumus bolehnya ke sini, tidak boleh ke sini. Dana zakat bolehnya ke sini, tidak boleh ke sini. Jadi secara syariat yang memegang wakalah ini memang tidak terlibat sehari-hari, tetapi cukup aktif di dalam memantau perjalanan dana mustadafin. Dan kita punya rapat setiap bulan, bahkan kurang dari sebulan, selalu memantau dan merencanakan. Dan alhamdulillah dana mustadafin ini menyalurkan dana yang masuk lewat khumus, zakat, dan sebagainya itu kepada orang-orang atau unit-unit yang memang paling berhak untuk kita bantu dan untuk kita biayai, danai. Tadi kan kita sudah dengar lebih daripada 1.000 pelajar yang kita biayai, lebih daripada 10.000 orang-orang yang kita biayai dari segi kesehatan, lebih dari sekian. Jadi alhamdulillah, karena teman-teman mukmin yang betul-betul berjuang di DM ini karena Allah, karena Islam dan muslimin, jadi saya pikir seharusnya memang kita betul-betul bantu dan berikan support supaya insya Allah dana-dana yang diterima di DM ini bisa disalurkan sesuai dengan yang semua kita inginkan. Alhamdulillah semua pengurus yang ada di DM itu alhamdulillah sangat amanat dan sangat bisa dicek profesionalitas mereka. Lalu alhamdulillah semuanya bekerja karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah sedikit pun kita mengambil untuk kepentingan pribadi kita,
tidak ada gaji, tidak ada dana misalnya support atau apa-apa, nggak ada sama sekali. Dan alhamdulillah pegawai teman-teman yang melaksanakan, tenaga pelaksana juga sangat profesional dan penuh dengan dedikasi, tidak pernah kenal waktu, Sabtu Minggu tetap kerja, musim pandemi tetap kerja, dan Masya Allah deh. Jadi saya pikir perlu disupport, sangat perlu disupport. Untuk apa? Bukan untuk diri kita. Kita dengan Allah Subhanahu wa taala insya Allah ada hitungannya tersendiri. Donatur, pembayar khumus, zakat dan sebagainya di sisi Allah punya caranya tersendiri insya Allah mendapatkan sesuatu daripada Allah. Tapi untuk orang-orang yang kita santuni ini, yang memang wajib untuk kita santuni ini, mereka benar-benar kemudian mendapatkan keberkahan dari dana-dana yang kita salurkan di situ. Nah, jadi insya Allah secara syariat selesai, maksudnya insya Allah valid, sah, dan secara sosial juga insya Allah bisa tersalurkan dengan sebaik-baiknya insya Allah. Baik Ustaz. Para peserta sekalian, kita masih punya waktu kira-kira sekitar 8 menit sampai 10 menit lah ya. Ustadz, masih ada 2 hal yang menurut saya ini perlu dijawab. Hal yang pertama terkait dengan barang-barang yang akan dihumuskan itu, jenis-jenis harta yang akan dihumuskan. Yang kedua tentang masih dalam hal perhitungan humus. Pertanyaan yang terkait dengan hal atau harta yang dihumuskan itu ada beberapa, antara lain harta yang telah dihumuskan itu apakah juga masih harus dihitung untuk zakatnya, Ustaz? Jadi ketika tiba waktu untuk zakat, apakah juga harus dizakatkan? Yang kedua, pakaian dan buku-buku itu dihitungkah juga humusnya? Bagaimana caranya menghitungnya juga? Apa buku-buku apa? Buku-buku misalnya pakaian, kita punya pakaian, koleksi pakaian misalnya, atau koleksi buku-buku itu, apakah karena itu juga harta. Lalu warisan, saya baru misalnya mendapatkan warisan, nah itu bagaimana juga menghitungnya, apakah itu juga dihitungkan? Begitu juga dengan uang jaminan hari tua, pegawai-pegawai yang memiliki ketentuan di kantornya tentang uang jaminan hari tua, begitu beliau pensiun, itu apakah juga dihumuskan, karena itu tersimpan beberapa lama. Oke, yang pertama, harta yang sudah Anda humuskan itu tidak ada lagi yang namanya zakat harta. Jadi misalnya, katakanlah saya punya 10 juta nih, yang saya humuskan berarti kan keluar 2 juta. 8 juta yang sisa itu tidak perlu lagi saya keluarkan zakat harta. Ya, zakat harta dalam Ahlul Bait yaitu sebetulnya humus itu, ya. Kecuali kalau saya mau gunakan untuk membayar zakat fitrah, boleh. Zakat fitrah kan bukan zakat harta. Atau misalnya saya mau berikan sebagai sedekah, ya nggak apa-apa. Tapi kewajiban membayar zakat harta sudah tidak lagi bagi harta yang sudah saya humuskan. Itu pertama. Yang kedua, uang apa namanya, dana pensiun, ya. Saya lupa secara rincinya satu persatu, nanti bisa diulang. Tapi uang dana pensiun, selagi uang itu belum saya terima secara cash, itu tidak wajib saya humuskan. Tapi kalau nanti di masa tua saya menerima uang cash, katakanlah dari kantor saya dapat uang pensiun sekian, atau sekarang ini misalnya orang katakanlah uang pensiun yang dia ambil per bulan di di bank, ya kan? Banyak tuh sekarang orang tua ngambil uang pensiunan. Itu sebetulnya kalau memang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya di masa tua, itu bukan uang kelebihan, itu adalah uang kebutuhan pokok dia. Kalau memang masih lebih, katakanlah dia dijamin oleh anaknya, setiap bulan anaknya mencukupi makan minumnya, ini uang pensiunan ini istilahnya untuk uang rokok saja atau uang apa saja, itu kalau kelebihan dia keluarkan humusnya, ya, tergantung satu dengan yang lain, berbeda satu dengan yang lainnya.
Kemudian yang Warisan, lain Ustaz. apa? Warisan. Warisan perlu dihumuskan atau tidak? Warisan nggak perlu dihumuskan. Jadi orang kalau dapat waris itu tidak perlu dia humuskan waris itu. Kenapa? Karena itu bukan pendapatan. Itu adalah keturunan dari ayahnya, dari ibu. Kecuali ada kecuali. Kecuali kalau waris itu bukan dari ayah dan ibunya. Katakan dari saudaranya, itu kena humus. Ada dalam bahasa waris disebut dengan taksib. Jadi hukum waris itu begini. Kalau kalau ayahnya meninggal, oke, anaknya dapat. Tapi kalau misalnya katakanlah saya punya saudara saya ini nggak punya ayah lagi, nggak punya ibu lagi, nggak punya anak lagi. Jadi dia betul-betul sendiri. Nah, hartanya itu, harta warisnya itu kembali kepada misalnya saudaranya, ya kan? Nah, yang dia dapat dari saudara itu waris juga, tapi itu kena humus. Jadi disebut dengan taksib istilahnya itu. Kemudian pertanyaannya buku-buku yang dibeli, tergantung. Ya. Kalau misalnya dia membeli baju dan baju yang ada di rumah itu melebihi dari kebutuhan dia. Dia butuhnya 10 baju, dia butuhnya 20 baju misalnya, boleh. Dia pakai semua, tapi boleh, nggak kena humus itu. Tapi kalau misalnya dia nggak pakai, dia cuma nonton aja, enak aja, matanya hijau aja lihat baju-baju yang bagus. Nah, itu kena humus itu, ya. Kalau memang sudah tahu kena humus ya. Tapi buku juga begitu. Kalau buku dia beli dan dia baca nggak kena humus. Tapi kalau buku itu dia jadikan sebagai apa? Pajangan aja di ruang tamunya supaya dilihat dia orang pintar. Kena humus dia. Jadi buku itu tergantung. Pertanyaan yang terakhir, Ustadz. Ini masih kaitannya dengan penghitungan. Ustadz tadi memang sudah menjelaskan, tapi ini sepertinya ada case sendiri. Jadi penghasilannya, misalnya penghasilannya itu 10 juta, tiba waktunya dia sudah bayar 2 juta. Berarti ada sisa 8 juta. Dia gunakan lagi untuk setahun, dia dapat keuntungan 10 juta. Nah, itu yang dihitung apakah keuntungan yang 10 juta itu atau total hartanya? Yang 10 juta aja dia hitung. Oh iya. Karena 8 jutanya udah selesai, dari 8 juta dia jadikan modal, untung lagi 10 juta, tahun depan 10 juta itu dia keluarkan humusnya. 8 juta milik dia lah, insya Allah. Gitu. Baik para peserta yang sedikit saya ingin sampaikan bahwa cara menghitung humus ini bisa jadi berbeda satu orang dengan yang lainnya tergantung kasus. Jadi bagi mukminin, mukminat, teman-teman kita yang nanti insya Allah mau betul-betul rinci dalam menghitung berapa yang harus dia keluarkan sebagai humus, bisa konsultasi dengan saya di DM, atau konsultasi dengan Ustadz Dek, atau konsultasi dengan Ustadz Abdurrahman. Pokoknya insya Allah DM siap untuk membantu memberikan solusi dari masalah-masalah tentang penghitungan humus. Insya Allah. Bihaulillah wa biquwati insya Allah. Demikian dari saya ya, mudah-mudahan insya Allah bermanfaat. Amin. Ya, terima kasih banyak Habib Hussein Shahab MA. Sebelum Habib Hussein akan membacakan doa untuk menutup perjumpaan kita pada webinar ini, Bapak dan Ibu sekalian, untuk hal-hal yang ingin ditanyakan, selain dapat berkonsultasi langsung dengan beliau di kantor DM, juga bisa mengirimkan lewat WA dan nanti akan direspon oleh beliau di hotline Dana Mustadafin di 0878 4113 1360. Ini hotline-nya Dana Mustadafin. Ibu dan Bapak sekalian, saya pikir dari penjelasan beliau dengan membaca juga profil yang kita sudah lihat dari DM ini, saya menganggap bahwa lembaga ini sangat terpercaya, dikawal dengan akuntan publik yang baik, sehingga
akuntabel dan bisa kita percaya sebagai penyaluran dana humus kita. Demikian juga DM melayani bantuan atau jasa penghitungan dan semuanya. Dengan demikian, saya rasa memilih DM untuk menyalurkan humus kita adalah bagian pilihan yang baik buat kita semuanya. Mudah-mudahan pada waktu-waktu yang akan datang, kewajiban humus kita bisa kita salurkan ke DM, dan tentu saja semuanya akan berefek kepada peningkatan spiritual dan kesetiakawanan sosial kita di waktu yang akan datang. Pada para peserta semuanya, atas nama penyelenggara, kami mengucapkan terima kasih atas bergabungnya Ibu dan Bapak sekalian pada webinar ini. Dan untuk mengakhiri forum kita persilakan kepada Habib Hussein Shahab MA untuk menyampaikan doa buat kita semua. Fadhal. Mari sama-sama kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah menganugerahkan kepada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah, segala puji bagimu ya Allah, limpahkan salawat kepada Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami kekuatan dalam beriman padamu ya Allah. Mantapkan hati kami dalam iman padamu ya Allah. Mantapkan langkah kaki kami menuju ridhamu ya Allah. Mengikuti langkah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan keluarganya yang suci. Allahumma ya Allah, anugerahkan pada kami rizki yang halal dan thayyiban, yang dengannya kami bisa menunaikan ibadah haji ke rumahmu, ziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahlu baitil Mustafa, yang dengannya kami bisa berkhidmat kepada agama ini, yang dengannya kami bisa berkhidmat kepada kaum muslimin, yang dengannya kami bisa berkhidmat kepada kemanusiaan. Allahumma ya Allah, berkahi usia kami ya Allah, berkahi rumah tangga kami, berkahi anak-anak kami, anak-anak cucu kami. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jauhkan kami dari segala hal-hal yang buruk, terutama daripada COVID-19 ini ya Allah. Jauhkan kami dari virus-virus yang berbahaya. Anugerahkan kepada kami kesehatan ya Allah, kesehatan yang sempurna. Juga untuk sahabat-sahabat kami, para tetangga kami, terutama mereka yang berjuang di jalan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, anugerahkan kepada kami usia yang barokah ya Allah. Dan sekiranya Engkau ingin ambil kami kapanpun, ambillah kami dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ya Allah, hidupkan kami sebagaimana hidupnya Muhammad wa ali Muhammad, dan matikan kami seperti matinya Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ahyina hayata Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma ja'al mahyana mahya Muhammad wa ali Muhammad, wa mamatana mamata Muhammad wa ali Muhammad. Salawatuka alaihi wa alaihim ajma'in. Allahumma ya Allah, segera akan muncul Imam Al-Mahdi Al-Muntadhar ajjalallahu ta'ala farajahu syarif. Allahumma kun liwalika Al-Hujjat ibn Al-Hasan, salawatuka alaihi wa ala abaih في هذه الساعة وفي كل دليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة مع الصلوات. اللهم صل على محمد وعلى آله.